Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Minana Mayanti Rambe. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen persediaan. Nah, ini untuk, dalam rangka mengerjakan, tugas UAS di mata kuliah manajemen aktivitas stok. Pendahuluannya, yaitu manajemen persediaan merupakan proses mengelola, mengatur, dan mengawasi jumlah serta jenis persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, persediaan ini mencakup bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan barang perlengkapan pendukung operasional. Pengelolaan yang tepat berdampak besar pada efisiensi, pengendalian biaya, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian dalam dunia bisnis yang dinamis saat ini, manajemen persediaan telah menjadi elemen kunci dalam memastikan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu mengelola persediaan dengan baik dapat menyelesaikan produksi dengan permintaan pasar secara lebih cepat dan tepat. Manajemen persediaan juga sangat berkaitan dengan kepuasan pelanggan karena stok yang tersedia dengan baik akan mendukung kelancaran distribusi produk ke tangan konsumen. Nah, mengapa penting? Persediaan ini menyerap modal besar, kemudian menyediakan buffer untuk permintaan tak terduga, kemudian mempengaruhi arus kas dan profitabilitas, kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan operasional dan mendukung kesinambungan produksi dan layanan. Nah, apa sih definisi persediaan? Menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, persediaan adalah aset dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk dijual, dalam bentuk baku, atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, kemudian ada menurut Santoso, persediaan adalah aktiva yang ditunjukkan untuk dijual atau diproses menjadi barang jadi dan dijual kembali sebagai kegiatan utama perusahaan. Nah, dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa persediaan memiliki peran sentral dalam proses produksi dan distribusi dan menjadi titik kritis dalam operasional perusahaan. Ada tujuan manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara investasi persediaan dan pelayanan pelanggan. Kemudian ada menjamin ketersediaan barang, menghindari stock out atau kehabisan stok, kemudian ada mengurangi overstock atau kelebihan stok, menurunkan biaya simpan dan pemborosan, menjamin kelancaran proses produksi dan distribusi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan responsivitas terhadap perubahan permintaan pasar. Nah, ada fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama yaitu mengantisipasi fluktualisasi permintaan. Yang kedua yaitu memisahkan nih berbagai tahap produksi. Yang ketiga memanfaatkan diskon pembelian dalam jumlah besar. Yang keempat menghindari risiko kenaikan harga atau inflasi. Yang terakhir yaitu menjamin kesinambungan produksi dan pelayanan. Ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Bahan awal sebelum diproses nih, bahan baku. Kemudian ada barang dalam proses, yaitu produk yang sedang diproses. Kemudian ada barang jadi, yaitu produk yang siap dijual. Kemudian ada persediaan MRO, maintenance, repair, and operating supplies, yaitu perlengkapan untuk pemeliharaan mesin dan operasional. Nah, masing-masing jenis ini memiliki kebutuhan pengelolaan yang berbeda-beda, mulai dari waktu pemesanan, frekuensi, hingga kontrol kualitas. Kemudian ada sistem pencatatan persediaan, ada sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, sistem periodik ini yaitu pencatatan dilakukan pada akhir periode. Kemudian sistem ini tidak mencatat transaksi hariannya dan digunakan oleh perusahaan yang volume transaksinya masih tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian ada tingkatan lebih tinggi yaitu sistem perpetual, yaitu mencatat setiap transaksi keluar masuk secara langsung, kemudian memberikan informasi yang lebih akurat dan real time. Kemudian sistem ini cocok untuk perusahaan dengan volume transaksi yang tinggi nih dan membutuhkan data terkini. Nah, pentingnya untuk dalam pencatatan manajemen persediaan ini yaitu adanya keakuratan, menjamin informasi yang valid untuk pengambilan keputusan, kemudian menghindari kelebihan dan kekurangan stok,
Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menghindari dead stock. Nah, ada, analisis ABC, yaitu klasifikasi persediaannya. Ada kelas A, B, dan C. Kelas A ini 5-15%, proporsi nilainya itu 70-80%. Kemudian kelas B 20-30%, proporsi nilainya itu 15-25%. Dan kelas C 50-75%, proporsi nilainya itu 5%. Nah, tujuannya apa? Tujuannya fokus pengawasan dan investasi ke item penting, kemudian efisiensi biaya dan uang penyimpanan, kemudian optimalisasi waktu dan sumber daya pengelolaan. Nah, klasifikasi persediaan ini mungkin sangat berguna ya bagi perusahaan-perusahaan yang dalam stok dalam manajemen persediaan barang-barangnya. Nah, apa aja tantangan dalam manajemen persediaan ini? Yaitu yang pertama ketidakakuratan data karena pencatatannya manual. Kemudian permintaan tidak terduga atau berubah secara musiman nih oleh konsumen. Kemudian keterlambatan pengiriman dari pemasoknya. Jadinya eh, persediaannya itu belum masuk. Nah, kemudian ada biaya penyimpanan yang tinggi, ruang gudang terbatas, barang rusak atau usang, dan yang terakhir yaitu kurangnya pelatihan staf dalam pengelolaan persediaan. Solusi dan strategi dari perusahaan untuk, menghadapi tantangan tadi yaitu otomatisasi pencatatan dengan sistem ERP. ERP ini, tidak manual ya, jadinya kayak menggunakan, teknologi. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi barcode dan RFID. Jadi kita tahu nih barang-barang yang, di stok di perusahaan tersebut. Kemudian forecasting permintaan menggunakan data historis, kemudian penggunaan safety stock dan penentuan reorder point, kemudian, pelatihan SDM gudang tentang sistem dan akurasi data, kemudian yang terakhir yaitu penerapan kebijakan FIFO, first in first out atau LIFO sesuai kebutuhan. LIFO itu last in first out. Nah, tapi seharusnya itu beberapa perusahaan seringkali menerapkan FIFO agar barang-barangnya itu tidak ada stok, tidak ada yang tidak terpakai. Dampak buruk jika persediaan tidak dikelola, yang pertama yaitu kehabisan stok, pelanggan kecewa, kemudian kehilangan penjualan, kemudian ada overstock, biaya simpan tinggi, barang rusak atau usang. Nah, yang ketiga yaitu kehilangan kendali, yang menyebabkan sulit merencanakan produksi dan pembelian. Nah, ada juga ketidaksesuaian laporan. Ini menyebabkan masalah audit dan laporan keuangan. Di penelitian dan studi kasus ini saya menemukan di penelitian nasional ada dari, Dini Puspitasari, di Jurnal Akuntansi Bisnis Universitas Brawijaya itu menerapkan, jurnalnya itu menerapkan metode ABC dan EOQ pada hasil perusahaan retail. Hasilnya pengurangan biaya penyimpanan hingga 18%. Rekomendasinya yaitu prioritaskan item kelas A dan pemesanan optimal. Kemudian ada internasional, jurnal internasional yaitu penelitian terhadap 300 UKM di India. Hasilnya perusahaan yang menerapkan inventory digital mengalami peningkatan produktivitas hingga 22%. Nah, rekomendasinya yaitu gunakanlah ERP dan integrasikan data antar divisi. Kemudian, ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu manajemen persediaan adalah kunci efisiensi dan kepuasan pelanggan. Penerapan sistem modern dan analisis ABC sangat dianjurkan, kemudian diperlukan integrasi antara teknologi, SDM, dan kebijakan kontrol, dan pemanfaatan data dan teknologi adalah kunci masa depan untuk pengelolaan logistik. Nah, persediaan yang tidak terkelola dengan baik bisa berubah dari aset menjadi beban. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.